Oke, kita ada sesi yang agak lebih fun gitu. Kita mencoba berkolaborasi dengan AI. Fun tapi serius, Wi. Iya. Kayaknya AI ini semakin humanistik ya. Semakin menyentuh ke nilai-nilai humaniora. Ini saya masukkan prompt seperti ini Pak Lis. Sebagai seorang dosen filsafat yang akan membahas dasar dan fungsi filsafat, pertanyaan apa yang akan kamu berikan kepada mahasiswamu? Nah, Gemini akan memberikan jawaban seperti ini. Apa yang membedakan pertanyaan filosofis dari pernyataan ilmiah atau pernyataan sehari-hari? Oh itu. Ya, apa yang membedakan pernyataan ilmiah dengan pernyataan sehari-hari? Di dalam materi kuliah filsafat ilmu itu pasti akan diajarkan kepada semua mahasiswa baru di semester-semester awal supaya mereka bisa membedakan antara common sense, pengetahuan sehari-hari dengan ilmu pengetahuan. Oh, I see. Dengan ilmu pengetahuan, dengan pengetahuan ilmiah gitu kan. Kalau common sense itu kan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman hidup sehari-hari. Ya. Benda jatuh ke bawah dan sebagainya itu kan. Kalau musim hujan turun hujan itu kan pengalaman biasa sehari-hari. Tapi kalau pengetahuan ilmiah, pengetahuan yang terorganisir dan sistematis melalui pendekatan metodologi dan sebagainya. Nah itu kan pengetahuan ilmiah bahwa segala sesuatu yang masuk dalam ruang panca indera manusia itu adalah persoalan ilmiah yang harus bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Kenapa kok benda jatuh ke bawah? Muncul rasa ingin tahu. Apa yang membuat Newton itu kan berasal dari pengalaman biasa kan? Kalau dia hanya pengalaman biasa, benda jatuh di bawah, nggak akan lahir ilmu pengetahuan. Iya. Tapi karena dia gelisah dengan apa yang membuat benda kok jatuh ke bawah ya. Kegelisahan itu melahirkan rasa ingin tahu, ya kan? Rasa ingin tahu itu melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru. Pertanyaan-pertanyaan baru itu melahirkan pencarian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu loh. Sehingga akhirnya ditemukanlah, oh ternyata dari berbagai referensi yang dia baca, dari pengamatan dia, oh, itu namanya pengetahuan ilmiah. Jadi orang yang belajar ilmu pengetahuan itu harus disadarkan bahwa semua persoalan yang masuk dalam ruang panca indera manusia bisa dilihat, bisa diamati, bisa didengar dan sebagainya, itu adalah persoalan ilmiah yang bisa didekati dengan pertanyaan ilmu pengetahuan. Ada metodenya, ada sistematikanya itu. Itu namanya pengetahuan ilmiah itu. Oke, jadi cukup sudah menjawab ya. Jadi kita di sini bisa membedakan pernyataan sehari-hari apakah itu ilmiah atau tidak gitu ya. Mirip dengan orang main bola itu loh. Oh ya. Main bola itu kan kalau orang yang common sense, kenapa dia kalah dan menang? Oh kalah menang itu takdir gitu loh. Tetapi kalau orang belajar ilmu pengetahuan kan akhirnya menemukan sebuah akar persoalan kenapa kok sepak bola Indonesia kok selalu kalah gitu loh. Makanya muncul ilmu pengetahuan kan terkait dengan karena teknologi skillnya yang tidak bagus, daya tahan fisik pemainnya yang tidak bagus, cara mengatur serangan kan itu ilmiah itu namanya. Iya benar. Ya kan? Sehingga kalau dengan ilmu pengetahuan, kenapa kita percaya dengan ilmu pengetahuan? Karena ilmu pengetahuan adalah sebuah pengetahuan yang kebenarannya paling bisa dipertanggungjawabkan. Yep. Oke, we got the point. Yang kedua nih Pak, menurut pandangan Anda, apa landasan atau akar terdalam yang menjadikan filsafat itu penting bagi manusia atau perlu bagi manusia? Apakah ia muncul dari rasa ingin tahu, keraguan, ataukah kebutuhan praktis lainnya? Dua ini semuanya bisa mengikuti itu, tapi yang paling utama adalah kebutuhan untuk ingin tahu, untuk menemukan sesuatu yang baru. Bermula dari itu dulu. Bermula dari itu. Makanya kan filsafat itu kan filosofia itu kan teman setia pada kebijaksanaan. Upaya untuk terus-menerus menemukan kebenaran itu loh. Ya kan? Yep. Keinginan seperti itu harus dimiliki oleh semua pembelajar, semua yang belajar ilmu pengetahuan. Kalau orang yang biasa-biasa nggak usah ditanyakan, tapi kan orang yang pembelajar harus ditemukan bahwa
kita harus terus-menerus menemukan kebenaran. Kebenaran itu ditemukan, bukan diwariskan. Kebenaran sains itu harus ditemukan, gitu loh. Ya. Itu menjadi salah satu watak dasar dari semua orang yang mau belajar. Maka filsafat menjadi sarana untuk, ayo kita dengan cara berpikir filsafat kita menemukan kebenaran itu loh. Oke. Yang ketiga, coba jelaskan dengan bahasa Anda sendiri, apa makna dari konsep radikal dalam konteks berpikir filosofis? Radik itu kan berasal dari radik itu kan berasal dari sampai kepada akar-akarnya itu. Berpikir sampai pada sesuatu yang paling mendalam, bukan permukaan-permukaannya. Selama ini kan kalau kita berpikir tentang sesuatu ya hanya pada permukaan-permukaannya itu loh. Ya kan? Tapi berpikir komprehensif itu loh, menyeluruh itu loh. Berpikir pada substansinya, bukan pada aksidensi. Aksidensi itu sesuatu yang melekat. Substansi adalah hakikatnya itu loh. Gitu kan? Tidak semua orang mau berpikir itu karena rumit. Membutuhkan keseriusan. Kalau orang kan lebih suka instan kan. Yang penting dadi pikirane tak gunakne itu loh. Nah, saya khawatir di negara bangsa ini namanya metode pembelajaran kita itu lebih pada cara berpikir instan tadi loh. Tidak suka berpikir pada kerumitan gitu loh. Padahal justru yang kerumitan dan kedalaman proses berpikir itu malah dibutuhkan. Karena dia akan menemukan akar dari semua persoalan itu loh. Kenapa ada kemiskinan misalnya? Orang harus berpikir sampai pada sesuatu yang paling dalam berpikirnya, bukan pada sesuatu yang sifatnya permukaan. Karena kalau permukaan itu biasanya hanya akan sifatnya tentatif dalam menyelesaikan kemiskinan. Kemiskinan itu ya butuh bansos. Gitu kan, akhirnya butuh bansos. Akhirnya ya kepentingannya politis supaya dia milih. Tapi kan harus dilihat pada akar persoalan kenapa masyarakat itu miskin. Nah, muncullah pemikiran yang mendalam menggunakan pendekatan Marxis atau menggunakan pendekatan yang sifatnya perennialis gitu. Kalau Marxis mengatakan bahwa kemiskinan karena ada struktur ekonomi yang tidak adil. Wah, akhirnya dikulik-kulik kan. Apa yang membuat orang itu menjadi miskin? Kemiskinan bukan karena takdir. Tapi kan ada struktur ekonomi yang tidak adil. Itu kan akhirnya orang berpikir secara mendalam, berpikir serius tentang kemiskinan itu loh. Sehingga dia mencoba mendapatkan akar dari sebuah masalah itu. Ibaratnya seperti ini, ada bau bangkai tikus, cara berpikir yang mendalam itu bukan sekedar menutup hidung, bahwa seolah dengan menutup hidung, bau bangkai itu hilang. Selesai. Padahal substansinya tetap ada. Memang secara kesementaraan bau bangkainya sudah nggak ada, tapi substansi baunya masih ada. Wong akar bangkainya tidak dipersoalkan gitu loh. Nah, radik itu berpikir sampai pada keakaran, sampai pada kehakikatnya itu, sampai pada sesuatu yang membuat sesuatu itu disebut halnya. Misalnya kalau manusia itu, kenapa dia disebut manusia? Sesuatu yang membuat manusia disebut manusia itu apa itu? Sesuatu yang membuat negara disebut negara itu apa? Sesuatu yang membuat agama disebut agama itu apa? Kalau orang sudah menemukan konsep itu secara mendasar, orang nggak akan berdebat tentang aksidensinya. Sekarang ini orang berdebat itu kan karena persoalan sesuatu yang melekat pada agama, melekat pada manusia, melekat pada konsep negara, bukan substansi itu. Tapi kalau orang sudah menemukan substansinya, nggak akan berdebat pada sesuatu yang hanya melekat itu loh. Yang kita perdebatkan itu adalah sesuatu yang hanya melekat saja, bukan pada substansinya. Gitu loh. Wow. Hey, I thank you. Tapi kayaknya ketiga pertanyaan tadi tuh merupakan 3 pertanyaan yang setidaknya bisa untuk memancing kesadaran publik tentang ini tuh itu sangat dibutuhkan. Betul. Mahasiswa untuk diajarkan misalnya kamu belajar sebuah ilmu itu apa yang mau ketemukan dalam ilmu itu bukan sekedar apa yang ingin kamu ketahui, tapi apa yang ingin kamu ketemukan. Kalau cuma ingin kamu ketahui, ya sudah baca buku saja selesai. Tapi kalau apa yang ingin kamu ketemukan, dia akan menjadi berbeda. Kalau orang kuliah sejak awal sudah punya semangat menemukan sesuatu, cara belajarnya pasti beda dengan orang yang sekedar ingin mengetahui. Ya kan? Makanya sebenarnya orang kuliah itu orientasi. Kenapa dia kemudian setelah lulus jadi sarjana? Dulu sarjana itu substantif, intelektualitas, kemampuan berpikir, kecakapan. Sekarang sarjana itu administratif, karena sekedar mengetahui.
Gitu loh. Makanya saya mengatakan ada banyak sarjana dilahirkan, tapi sedikit intelektualitas diciptakan. Karena orientasinya hanya lebih bukan pada substansinya, tapi lebih pada administrasinya itu loh. Apa itu administrasinya? Ya setiap semester ngambil 24 SKS itu loh. Ya. Selesai sampai 144 SKS, skripsi lulus, selesai itu loh. Ya. Padahal nggak menemukan apapun di situ loh. Itu yang disebut sekarang ini, itu dulu sarjana itu substansi. Iya. Tapi sekarang sarjana itu administratif. Padahal nggak pernah ada jawaban yang bisa digunakan untuk pertanyaan mengapa harus 144 SKS. Itu sebenarnya ada jawaban. Mungkin itu jawabannya ya, meskipun jawaban itu masih bisa diperdebatkan. Iya, itu kan iya, jabatan pasti. yang juga ilmiah kan sebenarnya. Iya. Teori-teori psikologi pembelajaran mengatakan bahwa untuk menjadi seorang sarjana dibutuhkan beberapa item pembelajaran, beberapa mata kuliah dan sebagainya itu. Iya. Nah, itu persoalan kebijakan sebenarnya. Maka S1 butuh 144 SKS, S2 berapa SKS itu loh. Itu pakai teori juga sebenarnya itu loh. Pakai teori juga, kalau terlalu sedikit orang belum layak jadi sarjana. SKS-nya itu loh. Tapi kalau terlalu banyak overload, beban kerja seseorang menjadi overload, jangan-jangan malah stres orang itu. Ya kan? Yang sekarang itu kan terjadi seringkali beban kerjanya terlalu berlebihan kadang-kadang itu. Coba teman-teman lihat mahasiswa kita itu. Setiap hari dipaksa dengan tugas masing-masing setiap hari. Dan kalau tugas itu dibuat dengan cara sungguh-sungguh luar biasa. Tapi yang terjadi karena sudah ada pertolongan teknologi mutakhir, akhirnya kemudian orang mudah saja membuat tugas itu dengan sekedarnya itu loh. Padahal membuat tugas itu harusnya sungguh-sungguh melatih seseorang mahasiswa untuk berpikir secara sistematis tentang tugas itu. Jadi tugas itu sebenarnya ukuran kesungguhan sebenarnya itu. Tapi yang terjadi kan seringkali hal lain yang ditujukan, karena yang penting secara administratif pada jam itu dia ngumpulkan itu loh. Ngumpulkan, dan ya sudah ada teknologi artificial intelligence itu yang membuat dia bisa menentukan jawaban seperti itu loh. Nah makanya sebenarnya saya yakin ini pasti ada yang salah dalam sistem pendidikan nasional kita itu. Pasti, saya cuma gimana caranya, memang harus perlu ada rembuk nasional untuk membongkar ulang filsafat pendidikan di Indonesia kok sebenarnya itu. Ya, sekarang Pak Menterinya adalah guru BK. Konseling. Setiap menteri akhirnya ganti kebijakan gitu kan. Iya Pak, ada khasnya. Sekarang ada. Iya. Ini ada diwajibkan 7 jurus konseling. Jadi semua guru harus punya keterampilan itu. Guru apapun loh ya. Itu ada instruksinya itu dari Ustadz, luar biasa. Ya akhirnya ya boleh udah apa, tetapi jangan sampai yang jadi korban itu adalah siswa jadi korban itu. Itu ya. Makanya jangan-jangan memang pendidikan kita adalah sebuah sistem pendidikan tanpa filsafat pendidikan. Iya. Gitu loh. Dan itu berbahaya karena sekali. tanpa filsafat pendidikan akhirnya kita tidak pernah tahu referensi sistem filsafat apa yang sebenarnya hendak kita kembangkan dan kita arahkan itu loh. Yang terjadi kemudian adalah kepentingan-kepentingan politik lebih dominan dalam kebijakan-kebijakan itu. Makanya yang terjadi itu adalah sistem pendidikan kita sifatnya meliorisme. Apa itu meliorisme? Tambal sulam, ganti menteri, ganti kebijakan itu loh. Satu hal belum cukup tuntas, muncul hal baru. Sehingga siapa yang jadi objek penderita? Siswa dan orang tua. Gitu. Padahal anak itu harus menjadi pembelajar yang merdeka kan. Ki Hajar Dewantara sudah pernah mengatakan mendidik anak itu adalah mendidik subjek merdeka gitu loh. Iya kan? Mendidik subjek merdeka supaya anak itu dia punya dia sadar dengan kebebasan dia sebagai manusia itu loh, untuk menentukan dirinya sendiri itu loh. Itu pendidikan harus mengarahkan itu. Kenapa? Karena setiap anak itu sudah punya passionnya masing-masing. Pendidikan hanya tinggal mengarahkan supaya anak itu mengembangkan passionnya itu loh. Gitu. Bukan malah memaksa anak untuk sesuai dengan passionnya gurunya, passionnya orang tuanya, itu loh. Sehingga anak tidak dikembangkan sesuai dengan passion. Itu karena salah satunya mungkin karena kita nggak pernah punya filsafat pendidikan
Apa yang mau dia? Bahkan perdebatan tentang filsafat pendidikan belum pernah saya temukan sepanjang saya jadi mahasiswa filsafat sampai saya menjadi dosen filsafat. Perdebatan penting sistem pendidikan nasional tentang filsafat pendidikan apa yang sebenarnya mau kita pakai dan kita arahkan itu loh. Itu kalau itu sudah ditemukan konsepnya, maka kita baru berpikir tentang implementasinya itu loh. Lah konsepnya aja belum pernah mapan gitu loh. Sehingga sesat di tingkat hulu akan berakhir fatal di tingkat hilir itu. Kalau hulunya sudah sesat, hilirisasinya juga pasti akan jadi masalah itu loh. Ya. Saya kok penasaran Pak, jenengan kan jurusan filsafat Iya. S1, S2, S3. Iya. Kalau boleh tahu skripsinya jenengan apa Pak judulnya dan bahas apa itu? Skripsi saya dulu tentang filsafat ilmu sosial. Saya dulu tentang filsafat ilmu sosial di Indonesia itu loh. Sebuah. Bisa di-spill dong. Oh itu loh. ada? Ada. Oh itu ya, Ini dikeluarkan asli ya. dong Ini asli. nggak usah ditanyakan ijazahnya asli atau enggak. Ya katanya Mas Ini Bayaki judulnya itu apa ya? nggak usah Perspektif filsafat ilmu tentang aktualitas ilmu sosial dalam pembangunan nasional. Oh, Ini tahun iya, 90-an kan. Iya. Agak diketin biar ASMR-nya benar. Nah ini skripsinya ada ya kan, pasti ijazahnya juga ada. Itu tentang kegundahan dan pertanyaan saya tentang apa kontribusi ilmu sosial dalam pembangunan nasional itu loh sebenarnya. Ya sudah mengatakan jangan-jangan ilmu sosial sudah stagnan itu loh, mati, jumut, tidak berkembang karena kita menggunakan referensi dari sesuatu yang bukan berurat dan berakar dari tradisi-tradisi berpikir kita gitu loh. Itu kan. Sehingga akhirnya kemudian kita tidak pernah percaya diri bahwa kita bisa menciptakan sebuah konstruksi berpikir yang sifatnya indigenous, yang khas lokal itu loh. Boleh kita percaya dengan referensi-referensi dari luar. Kita tetap belajar tentang ilmu sosial dari Eropa, dari Weber, dari Durkheim, dan dari Marx dan sebagainya sebagai sebuah referensi, tapi bukan sebagai alat ukur gitu loh. Itu referensi. Nah, maka filsafat ilmu sosial di Indonesia itu harus punya kepercayaan diri untuk punya kepercayaan diri untuk membangun sebuah konstruksi ilmiah yang sifatnya indigenous, yang khas Indonesia, saya bilang gitu. Saya bilang gitu, makanya judulnya bagaimana peran ilmu sosial dalam konteks pembangunan nasional itu loh. Apakah berkontribusi atau menjadi ilmu bantu itu loh. Setelah ada dampak baru berperan itu loh. Atau jadi pengikut. Jadi ancilla science namanya, ilmu bantu dari sains. Setelah ilmu eksak bergerak begitu hebat, baru ilmu sosial ada dampaknya, ada banyak karena krisis kemanusiaan. Baru diceluk, ini ada masalah itu. Nah, itu kan nggak pas cara seperti itu tuh. Kita itu ilmu sosial di Indonesia itu terbebani oleh beberapa hal. Pertama secara teoritik kita itu adalah resipien dari teori-teori yang berkembang di Eropa. Sehingga kalau tidak baca referensi ilmiah dari Eropa tidak dianggap ilmiah gitu loh. Gitu kan? Kemudian secara akademik kita menggunakan kebenaran ilmiah yang juga referensinya dari Tahun berapa itu? 95. 95. Apakah itu salah? Enggak salah. Tetap kita harus punya kemampuan memadukan cara berpikir yang di barat dengan cara berpikir Indonesiaan, seperti yang dilakukan oleh Hasan Hanafi. Hasan Hanafi dalam bukunya Oksidentalisme, yang kiri Islam itu loh ya, Hasan Hanafi. Bukan kiri Islam, tapi Hasan Hanafi kan pernah menulis tentang disebut dengan Oksidentalisme. Dia mencoba membandingkan dengan Orientalisme itu. Kenapa dunia Islam, masyarakat Islam tidak berkembang sebagaimana Eropa itu. Maka dia membaca dalam 3 perspektif supaya kita bisa berkembang, dunia Islam bisa berkembang. Kata Hasan Hanafi, yang pertama adalah kita harus punya pembacaan yang cukup baik tentang tradisi Barat, yang harus kita jadikan salah satu referensi bahwa dia bisa membangun peradaban dengan cara luar biasa. Yang kedua, kita harus membaca tradisi-tradisi dalam agama kita, Islam itu loh. Yang ketiga, saya lupa. Yang ketiga itu kita harus membaca tradisi kekinian apa itu. Jadi 3 pembacaan itu harus dipakai dalam rangka untuk mengembangkan suatu pemikiran.
bukan kita menolak tradisi barat, bukan. Tapi itu adalah kita baca kenapa mereka menjadi hebat itu. Tapi juga jangan sampai mengabaikan bahwa kita punya tradisi pemikiran yang hebat. Indonesia itu punya tradisi pemikiran yang hebat sejak masa lalu itu loh. Pada masyarakat Eropa ketika ada zaman kegelapan, Indonesia itu mengalami zaman pencerahan dengan berbagai tradisi berpikir pada masa-masa kerajaan loh ya. Ya kan, masa Kauripan, masa Kadiri. Itu kan masa-masa pencerahan. Kita bisa menciptakan bendungan yang sangat hebat, bisa menciptakan candi-candi yang sangat, sistem pertanian yang luar biasa. Kita tuh punya jejak pemikiran yang hebat itu loh. Tapi kenapa jejak itu kemudian hilang gitu loh? Ya kan? Curiga saya karena tulisannya Denis Lombat itu loh. Ya, mana ya Denis Lombat? Nah ini yang jilid pertama Nusa Jawa batas pembatas. Sejak semua negara disekolahkan itu kan, yang saya bilang kemarin tuh, sejak kita disekolahkan maka kita dicerabut dari akar budaya kita, akar pemikiran kita itu loh. Kita dicerabut dulu. Terus gini Pak, setelah tadi mendengarkan Pak Lis terkait itu Pak, saya jadi teringat kembali Pak dengan keilmuan lokal, termasuk dengan di bidang pertanian, terus kelautan, arsitektur, itu kan sebenarnya kita punya satu keilmuan yang berbeda dengan Barat. Namun banyak yang sudah hilang, Pak. Termasuk arsitektur pun juga kita nggak punya arsitektur terkait dengan keilmuan tersebut, Pak. Nah ini kan juga sudah terlanjur hilang, Pak. Juga masakan-masakan, resep-resep itu juga nanti terkait dengan medis tanaman-tanaman dan lain-lain. Itu kan sekarang sudah terlanjur banyak yang sudah hilang, Pak. Nah untuk generasi-generasi kita juga pelajar-pelajar dan mahasiswa, lantas apa yang bisa kita lakukan, Pak? Kalau sudah terlanjur hilang, Pak. Kita mau belajar Barat kadang juga yang kita agung-agungkan kadang juga kesusahan, tapi mau mempelajari yang tradisi juga sudah hilang dan tidak tertarik lagi. Gitu. Ya memang berat itu, kita berat memang. Kalau kita mengacu, tadi saya sebut di awal itu loh, karena cara berpikir kita yang hanya sekedar mengetahui tadi, yang terjadi itu kan kemudian orang Eropa menciptakan teori, kita sibuk belajar membenarkan dalam ruang kelas. Orang Eropa menciptakan teknologi, kita sibuk belajar menggunakannya. Sehingga kalau kita sudah bisa membenarkan teorinya Eropa dan menggunakan teknologinya Eropa, maka kita dianggap bahwa kita sudah modern dan maju itu loh. Padahal kita tetap resipien itu loh. Kita tetap menjadi konsumen dari produk-produk Eropa. Kenapa kita tidak mencoba menciptakan produk baru, cara berpikir berbeda, teknologi yang berbeda, itu loh. Saya yakin kita punya jejak pengetahuan, knowledge heritage yang cukup baik gitu loh. Makanya kenapa fungsi ilmu sosial kritis memberikan kesadaran itu. Ketika semua orang terlena dengan cara berpikir teknis praktis, maka harus ada sekelompok orang yang mengagetkan anak bangsa ini bahwa sesat di ujung jalan, baliklah ke pangkal jalan. Tugas ilmu sosial kritis yang sebenarnya untuk mengagetkan itu, maka itu penting. Tetap diperlukan dalam rangka untuk menggelisahkan kemapanan-kemapanan berpikir yang sudah ada saat ini. Kemapanan-kemapanan sosial yang sudah ada pada saat ini. Tugas ilmu sosial kritis itu memberikan kritik bahwa di balik kemapanan-kemapanan itu ada kelompok-kelompok yang diuntungkan, ada kelompok-kelompok yang dirugikan itu. Kita akan menjadi kelompok penyimbang itu. Ya memang susah mengajak, tetapi harus ada orang yang memulai untuk itu. Orang memulai untuk itu. Ya, beberapa adanya Kementerian Kebudayaan yang baru itu sebenarnya pengen menyadari bahwa kita punya beberapa objek pemajuan kebudayaan tentang kekayaan tradisi masa lalu yang harus dihidupkan kembali itu loh. Jangan sampai itu hanya menjadi romantisisme itu loh. Bahwa kita pernah punya kekayaan pengetahuan hebat, terus gue ngopo itu loh. Itu loh. Itu juga yang saya juga terpikirkan, Mbak, ketika ada kasus Gerahadi terbakar, Pak. Gerahadi terbakar, kemudian masyarakat banyak merasa resah, marah. Yang saya pikirkan adalah ketika Gerahadi itu tidak terbakar, itu
ya mereka tahu tidak resah dan tidak ada kaitan dengan itu. Terus yang jadi pikiran juga adalah Gerahadi itu kan bangunan kolonial gitu. Terus kita lestarikan gitu. Terus ya manfaatnya apa coba bangunan kolonial yang katanya identitas kitanya di mana? Identitas Jawa Timur katanya kan. Lah identitas Jawa Timur mana itu bangunan kolonial, bangunan Belanda gitu. Dan Tapi dia disebut sebagai cagar budaya. cagar budaya. Terus yang sebenarnya yang kita lindungi itu dari Gerahadi apanya gitu loh, Pak. Nah itu kan jadi pemantik gitu Pak sebenarnya. Ya jejak memori masa lalu mungkin itu loh. Padahal itu yang ada di situ memorinya adalah memori kelam bagaimana yang tinggal di situ adalah penguasa kolonial yang menjajah kita gitu loh Pak. Artinya kan iya Pak, itu kan jadi kayak paradoks gitu loh. Iya, tapi yang dilestarikan kan tidak cuma dalam jejak kolonial, jejak-jejak peradaban kerajaan dulu juga masih kita coba ungkap kembali ya jejak-jejak itu loh sebenarnya. Ya kalau jejak kolonial ya mungkin ya ingin mengatakan bahwa kita pernah punya memori kelam dan kelabu pada saat itu. Semua anak bangsa harus tahu memori kelam itu loh. Dengan adanya bangunan sejarah itu loh sebenarnya. Iya Pak, seperti juga paradoks gitu Pak. Itu bangunan yang sebenarnya punya memori kelam, tapi menjadi satu spot selfie yang terkesan keren gitu Pak. Artinya kita berfoto di dalam kekelaman. Ya tapi mungkin yang dilihat tuh pada aspek historisnya ya sebenarnya. Ya sama seperti kekelaman Nazi misalnya di Mein Kampf kan juga ada tugunya dan sebagainya. Bukan supaya kita tidak mengulang peristiwa yang sama sebenarnya, atau kita tidak terjebak pada sebuah peristiwa masa lalu yang kelam. Kenapa yang jejak-jejak sejarah itu perlu kadang-kadang dirawat, dilestarikan dan sebagainya. Ya termasuk juga harusnya juga tidak berhenti pada jejak kolonial sebenarnya. Karena justru karena jejak kolonial itu yang menghapus jejak-jejak artefak kekayaan knowledge heritage yang dimiliki oleh anak bangsa kita itu loh. Kan sejak zaman kolonial itu kan semuanya tercerabut itu loh. Ya kan. Ya tugas negara kita harus melampaui itu. Gitu loh. Bahwa Surabaya Sidoarjo bukan kota lama yang sekedar kota yang berhubungan dengan kolonialisme. Tapi juga kota yang berhubungan dengan sejarah panjang kerajaan-kerajaan hebat kita itu loh. Yang Sidoarjo punya kerajaan Jenggolo yang hebat. Ya artinya memori itu juga harus dimunculkan. Jadi sejarah harus tidak hanya bicara pada persoalan cagar budaya, pada persoalan yang peninggalan kolonialisme, tetapi justru masa lalu kita yang hebat, jejak intelektual kita yang hebat itu loh. Itu yang harusnya juga perlu dimunculkan kembali itu loh. Ya kan? Makanya sebenarnya dengan dikembalikannya naskah-naskah kuno, artefak-artefak sejarah di kolonial Belanda itu menunjukkan bahwa saya dulu pernah curiga kenapa kolonial Belanda itu semua naskah-naskah kuno itu dibawa ke Belanda itu. Ya karena tadi saya melihat kita itu diputus dari mata rantai intelektual kita pada masa lalu itu loh. Soalnya kalau itu dikembangkan berbahaya bagi stabilitas modernitas yang dibangun oleh kolonial. Maka harus diputus jejak itu loh. Ya kan? Nah, tugas kita adalah mengembalikan lagi jejak-jejak masa lalu kita yang hebat dengan cultural knowledge dan sebagainya itu loh. Dengan jejak pengetahuan yang bukan jejak pengetahuan yang hebat pada masanya yang harus kita pikirkan lagi pada saat ini itu. Termasuk bagaimana pendidikan di masa itu kok bisa mengajarkan padahal pada waktu itu belum ada pendidikan barat. Benar. Tapi bagaimana keilmuan itu bisa menyebar? Nah, itu kan menunjukkan bahwa kita punya tradisi intelektual yang hebat sebenarnya. Kita punya masa lalu yang hebat loh. Harusnya kan masa depannya hebat. Itu loh. Harusnya. Tapi kenapa kita punya masa lalu yang hebat? Justru kemudian masa lalu intelektualitas kita kok tertatih-tatih itu loh. Dibandingkan dengan negara dulu kita tuh kan punya harga diri di bidang intelektualitas, di bidang kegagahan sebagai negara maritim dan sebagainya pada masa kerajaan itu loh ya. Berarti kan kita punya jejak masa lalu yang hebat.
Tapi ada suatu fase yang memutus mata rantai itu loh. Nah itu yang harus kita munculkan kembali, kehebatan itu loh. Bukan sebagai romantisisme itu. Ya. Paham. Cina itu hebat karena dia tetap merawat tradisi lampau. Jepang kan hebat karena juga merawat tradisi lampau. Sehingga itu menjadi sesuatu yang sifatnya dinamis gitu loh. Dialektis, bukan terpotong-potong gitu loh. Dia tetap berpusat dari sesuatu yang memang berakar dan urat dari tradisi berpikir mereka di Cina dan Jepang itu. Makanya kenapa Jepang dan Cina tetap punya harga diri di hadapan Eropa kan? Iya, betul. Ya karena mereka tetap merawat akar-akar tradisi mereka, cara-cara berpikir yang selama ini dikembangkan oleh nenek moyang mereka itu. Itu yang harus dilakukan. Misalnya kita punya jejak lalu sebagai bangsa maritim, negara maritim itu. Nah, tapi kenapa kemudian pada waktu era Orde Baru tiba-tiba kita dialihkan ke bangsa agraris? Sehingga melupakan lautan tapi berpusat pada daratan itu loh. Padahal dulu kita kuat karena kita negara maritim. Nah itu kan. Tapi ada sebuah masa di mana kita tuh diputus dari mata rantai itu. Nah mungkin kita perlu menguatkan kembali jejak bahwa kita itu sebenarnya juga tidak hanya kuat di negara agraris, tapi kita adalah negara bahari, negara maritim yang hebat itu loh. Harusnya itu dilakukan. Nah makanya dulu ketika Gus Dur jadi presiden, yang diangkat jadi Menristek itu kan justru orang dari humaniora, bukan dari teknologi. Namanya A.S. Hikam. Cuma sayangnya hanya 2 tahun gitu loh. Nah, ketika ditanya kenapa mengangkat A.S. Hikam, karena menteri itu lebih ke policy, kebijakan, gitu. Bukan pelaksana. Jadi nanti menteri yang berbasis dari sosial humaniora itu akan membuat sebuah kebijakan tentang teknologi apa yang pantas dikembangkan dalam konteks keindonesiaan, yang tidak mengekor gitu loh. Saya cuma lupa bahasa khasnya Gus Dur itu. Biarkan Eropa, Jerman kuat dengan teknologi mesinnya, ya kan? Amerika kuat dengan teknologi persenjataannya, Jepang kuat dengan teknologi komputer dan sebagainya, digital dan sebagainya. Indonesia harus kuat dalam konteks teknologi apa? Mungkin teknologi maritim kah? Mungkin teknologi pertanian kah? Itu loh. Yang tidak dimiliki oleh negara-negara itu loh. Nah, kalau cuma alih teknologi, itu namanya kita nggak pernah kuat. Alih teknologi, yang tadi saya sebut, Eropa menciptakan teknologi, kita hanya belajar menggunakan. Lah sampai kapanpun kita akan menjadi bangsa pengekor. Ya kan? Kita hanya bangsa yang mengimitasi mereduplikasi apa yang sudah dikembangkan oleh sebuah negara lain. Dimanapun yang namanya imitasi nggak pernah sebaik aslinya, iya kan? Dimanapun, kalau kita hanya mengimitasi jejak teknologinya Eropa, ya sampai kapan kita akan jadi resipiennya Eropa. Kita harus punya ciri khas yang membedakan gitu loh. Makanya mengejar ketertinggalan itu ya bukan dari belakang, tapi harus dari samping. Ya kan? Kalau dari belakang mereka sudah angka 3, kita baru angka 1, mereka 4, kita baru 3. Kenapa? Karena namanya mengejar ketertinggalan. Harusnya kan kita harus mendahului ketertinggalan itu dari samping, namanya mengejar. Enggak apa-apa Eropa angka 3 teknologinya, kita angka 1, tapi angka 1 itu bersifat indigenous yang tidak dimiliki oleh 1, 2, 3-nya Eropa itu loh. Itu kekhasannya itu loh, logikanya kan begitu. Ya. Nah itu sayangnya kita nggak pernah punya keberanian intelektual dan moral untuk menciptakan itu, masalahnya itu. Ya seru sekali ya. Ngobrol-ngobrol cangkruk sama Kang Lis, nggak terasa segmen kedua ini part 2 ini berarti. Part 2-nya 40 menit juga. Ini sudah 3 SKS ya. Kurang lebih 40 kalau nggak salah ya kan. Tapi kita juga butuh kesimpulan ya Pak Lis ya. Kesimpulannya dari ngobrol dari part 1, part 2. Nah, kira kaya skripsi kudu ono kesimpulan. Oke, harus ada kesimpulan ini kan. Bagian paling sulit Pak ya. Iya. Kesimpulan. Perubahan hanya bisa terjadi dari perubahan dalam cara berpikir kita. Yunani kuno berubah dari mitos ke logos karena perubahan dalam cara berpikir kita di bangsa Eropa, ya kan? Abad pertengahan juga berubah karena cara berpikir mereka yang berubah.
Dalam abad modern berubah karena Renaissance, Aufklärung. Berarti kan perubahan hanya bisa terjadi kalau kita mengubah sudut pandang, mengubah cara berpikir. Tidak akan pernah terjadi perubahan kalau kita tidak mengubah cara berpikir kita. Bijaksana sekali Kang Lis. Wah, terima kasih banyak. Ikuti terus konten kami. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutupnya khas banget. Ya, jelas dong.